Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Kenneth Loisye Memai. Nomor pokok mahasiswa saya 12114201200116. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel eukariotik beserta dengan fungsinya. Pertama-tama, sebelum masuk pada bagian-bagian, kita harus mengetahui tentang apa pengertian dari sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus oleh membran. Selanjutnya, bagian-bagian dari sel eukariotik beserta dengan fungsinya. Yang pertama, ada membran sel. Membran sel memiliki fungsi seperti berikut. Yang pertama, membran plasma berfungsi mempertahankan isi sel. Yang kedua, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Yang ketiga, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Bagian kedua yaitu sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma sendiri adalah yang pertama, merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel atau enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Bagian yang ketiga, ada nukleus. Fungsi dari nukleus adalah yang pertama, membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang kedua, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Yang ketiga, memuat dan menyimpan informasi genetik, DNA, yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi. Bagian yang keempat, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma berfungsi yang pertama untuk mensintesis lemak dan kolesterol, yang kedua menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan kepada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, menetralkan racun atau detoksifikasi Re dalam sel hati. Bagian yang kelima, ada ribosom. Fungsi dari ribosom sendiri adalah untuk menyintesis protein. Selanjutnya, ada bagian kompleks Golgi. Fungsi dari kompleks Golgi sendiri adalah yang pertama, membentuk membran plasma, yang kedua, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang ketiga, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Bagian yang selanjutnya ada lisosom. Fungsi dari lisosom adalah melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Bagian yang selanjutnya ada badan mikro. Fungsi dari badan mikro adalah sebagai oksidator substrat dan asam lemak, serta menjadi jalur glikoat. Bagian selanjutnya ada mitokondria. Fungsi dari mitokondria sendiri adalah yang pertama, melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang kedua, untuk mengoksidasi makanan, dehidrogenerasi, serta transfer elektron. Yang selanjutnya ada bagian kloroplas. Fungsi dari kloroplas adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya ada bagian sentriol.
Fungsinya berperan dalam orientasi arah pada pembentukan pembelahan sel atau proses pembelahan sel. Bagian yang terakhir ada mikrotubulus. Fungsi dari mikrotubulus sendiri adalah sebagai pergerakan pada sel. Demikian penjelasan saya tentang bagian-bagian dari sel eukariotik beserta dengan fungsinya masing-masing. Semoga materi yang saya jelaskan bisa membantu teman-teman dalam mempelajari bagian-bagian sel eukariotik beserta dengan fungsinya lebih lanjut lagi. Terima kasih.